Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Awamilul Mi'ah. Kitab yang berisi 100 amel. Ini masih di faedah huruf jar, yaitu faedah ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu al-lamu. Bermula yang kelima dari huruf jar yang 19 itu al-lam. Walaha ma'anen, sabit baginya lam itu ma'anen, ada banyak makna. Jadi ma'anen ini jamak makna. Makna yani ma'anen, ma'aniyun asalnya. Sabit baginya lam itu ada beberapa makna. Ahaduha li tamlik, bermula salah satunya makna-makna itu tamlik, kepemilikan. Contohnya nahu al-malu li Zaidin, bermula harta itu bagi Sidid, arti bagi Sidid, milik bagi Sidid. Kenapa ini milik? Karena orang, majurnya orang bisa memiliki. Makanya diartikan tamlik. Kadang nanti pada kondisi tertentu kalau memang nyata bukan milik dia, boleh juga istihqa. Jadi yang pertama tamlik. Wasani li taksis, bermula yang kedua itu untuk taksis, khusus. Contohnya nahu al-jullu lil farasi, bermula pelana itu untuk kuda. Arti pelana untuk kuda, pelana khusus untuk kuda, namanya juga pelana kuda. Jadi karena kuda tidak bisa memiliki, berarti ikhtisas, khusus. Bermula pelana itu khusus untuk kuda yang itu, taksis. Wasani li ta'lil, wasalisu li ta'lil, bermula yang ketiga itu untuk ta'lil, ilat. Karena nahu contohnya darabtu Zaidan li ta'dib, aku memukul akan si Zaid li ta'dib, untuk mendidiknya. Jadi li di sini ta'lil. Warabi'u bimaknaan, bermula yang keempat itu sampai dengan maknaan. Idza stu'mila ma'al qawli, ketentuannya apabila digunakan akan dianya lam tadi bersama qaul. Kalau lam digunakan bersama qaul bermaknaan kalau di sini. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Berkatalah oleh orang-orang yang kafir mereka berkata untuk siapa? Lil ladziina amanu, untuk orang yang beriman, maksudnya tentang orang yang beriman. Jadi li di sini bermaknaan anil ladzina amanu. Berkatalah oleh mereka yang kafir lil ladzina amanu, tentang orang-orang yang beriman. Wal khamisu, yang kelima yaitu zaidah. Ada juga rupanya lam zaidah. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah, radifalakum, radifakum. Karena radifa fi'il muta'addi. Radifalakum artinya mengikutkan ianya Allah akan kamu, menyertakan ianya Allah akan kamu, radifakum. Tentu kalau kita sebut zaidah ini ada maknanya. Kalau nanti para ulama, tentunya ahli bahasa Arab, melihat kiri kanan siyak kalam, tetap ini ada makna lebihnya. Walaupun sepintas kita menyatakan ini ziyadah. Tapi bahkan huruf dalam Quran tidak disebut ziyadah, biasanya huruf silah. Wasadisu bimakna ba'uda, bermula yang keenam itu sampai dengan makna ba'uda. Ba'du, bukan ba'uda, dengan makna ba'du, sesudah. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikan olehmu akan sholat karena. Kalau di sini artinya karena nggak bisa. Dirikan sholat karena tergelincir matahari. Masa kita sholat karena tergelincir? Makanya beliau menyatakan aqimis shalah liduluki syamsi, dirikan olehmu akan sholat sesudah tergelincir matahari, ba'da duluki syamsi. Jadi lam bermakna ba'du. Wasabi'u bimakna al-ghair, bermula yang ketujuh itu sampai dengan makna ghair, selain. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah, la yujalliha liwaqtiha, tidak menerangkan ianya Allah akannya kiamat, kalau nggak salah, liwaktiha, bagi waktunya kiamat, maksudnya ghaira waktiha, selain waktunya. Orang baru tahu kapan terjadi kiamat pas kiamat tiba. La yujalliha, tidak menerangkan ya Allah akannya,
liwaktiha bagi waktunya, ghaira waktiha selain waktunya. Nah, jadi li di sini bermakna ghair. Itu menurut di sini Syekh Jarjani. Jadi ada beda nih, ada tambih sedikit nih satu, tambihun. Zakara Ibnu Hisham fil Mughni, telah menyebut oleh Ibnu Hisham dalam kitab Mughni. Apa kata Ibnu Hisham? Fi hadzal ayat bimakna fi. Dalam ini ayat dengan makna fi, artinya kata beliau fi la yujalliha fi waktiha. Tidak menerangkan ia akannya dalam waktunya. Jadi beda-beda pandangan para ulama. Kemudian langsung kita lanjutkan rubba. Wasadisu rubba, bermula yang ke-6 dari 19 huruf jar itu rubba. Wahya litaklil, dianya rubba itu litaklil, sedikit arti rubba. Walaha sadrul kalam, dan sabit baginya rubba itu permulaan kalam, dia mesti selalu di awal kalam. Nah, dan dia enggak butuh kepada muta'ala. Wa takhtassu bi ismin nakiratin mausufatin. Dan khusus ianya rubba dengan isim nakirah yang disifatkan akan dianya isim nakirah. Jadi rubba ini majrurnya isim nakirah, dan isim nakirahnya itu ada sifatnya ke depannya. Contoh, rubba rajulin karimin. Rubba rajulin isim nakirah, majrur dengan rubba, ada naatnya, karimin. Rubba rajulin karimin, laki itu sedikit bermula laki-laki yang mulia itu yang aku jumpai akannya. Jadi i'rabnya rubba huruf jar mabni di atas fathah, rajulin mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas kasrah karena berbimbang tempat dengan harakat rubba. Rubba ini walaupun enggak ziyadah tapi serupa ziyadah. Ya, karimin naik kepada rajulin, laki tuhu fi'il fa'il maf'ul pada maharafa khabar rajulin. Sedikit laki-laki yang mulia itu yang aku temui akannya. Jadi satu kita lihat rubba ini untuk taklil, cuma ada pendapat lain. Hadza ma dzahaba ilaihil aksarun. Bermula ini arti rubbat sedikit itu yang berpendapat kepadanya oleh kebanyakan ulama. Wa sahaha Ibnu Malik anha litaksir, mentasih oleh Ibnu Malik bahwa sungguhnya rubba litaksir. Menurut Ibnu Malik justru rubba artinya taksir banyak. Wa nakalahu an Sibawaihi, menakal ianya Ibnu Malik akannya rubba litaksir dari Sibawaihi. Qala, berkata ianya Ibnu Malik, wa taklil biha nadirun, taklil dengannya rubba jarang. Kata beliau jarang arti rubba taklil. Wahya litaklil lughatan, dan dianya rubba untuk taklil pada bahasa. Memang secara bahasa untuk taklil kata beliau, tapi dalam penggunaannya justru untuk taksir, beda-beda. Walit taksir urfan, dianya rubba untuk taksir pada uruf. Artinya dalam penggunaan kata beliau rubba lebih ke arti banyak, sering. Nah. Kemudian satu lagi ala, wasabi'u, ini sabi'u dikit banget ya. Wasabi'u ala, bermula yang ke-7 dari 19 huruf jar itu ala, wahya lil isti'ala. Dianya ala itu untuk isti'ala, tinggi di atas. Nah, contohnya Zaidun ala suthi, bermula si Zaid itu di atas loteng. Wa alaihi dainun, dan di atasnya seseorang itu ada hutang, isti'ala majazi. Wa alaihi, di atasnya, maksudnya memberatkannya. Meninggi di atasnya, seolah-olah dia ditimpu hutang. Wa alaihi, di atasnya itu ada beban hutang. Jadi isti'ala, tinggi. Artinya kalau kita mau menyatakan ketinggian ya pakai huruf jar ala, jangan Zaidun fi dalam masjid, tapi kita menyatakan Zaidun alal masjid, itu enggak boleh. Zaidun fil masjid, karena masjid darfiyah misalkan, kota pakai fi. Lebih kurang seperti itu. Sampai di sini dulu sedikit, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.